Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita ini asarnya cepat sekarang, jam 3:12 sudah asar. Nah, jadi kita masih ada kesempatan ya 3/4 jam lagi ya sebelum asar. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang definisi salat. Jadi salat itu adalah aqwalun, bacaan-bacaan, wa af'alun, dan gerakan-gerakan, muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim ghaliban, yang mana gerakan dan bacaan itu dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Pada kebiasaannya seperti itu. Kemudian juga kita bahas pada pertemuan yang lalu di halaman 1 ya, bahwa rukun salat itu ada 13, dan ini pendapat yang paling kuat. Pertama, niat melakukan salat di dalam hati. Kemudian yang kedua, mengucapkan takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Yang kelima, ruku'. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud sebanyak 2 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Yang ke-10, melakukan duduk di tasyahud akhir. Ke-11, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Dan yang ke-12, mengucapkan salam. Serta yang terakhir adalah tertib. Nah, itu secara keseluruhan rukun salat itu ada 13. Sekarang kita masuk pelajaran baru, masih berkaitan dengan rukun salat. Kita buka di halaman kedua. Ikutin semuanya biar semarak, ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. C. Pembagian rukun-rukun salat. Nah, tadi kita sebutkan rukun salat itu ada 13. Ada 13 rukun ini ibu-ibu terbagi menjadi 4 bahagian. Ada 4 kelompok ya. Rukun salat ada 13 dan terbagi menjadi 4 bahagian sebagai berikut. 1. Arkanun qauliyatun adalah rukun salat yang dilafazkan. Yang dimaksud rukun qauliyah itu, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah rukun bacaan. Kalau orang baca berarti dilafazkan. Dilafazkannya dengan lisan, dibaca. Nah, ada 5 itu semuanya. Yaitu 1. Takbiratul ihram. Kedua, suratul Fatihah. Ini membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Orang kita nyebutnya tahiyat akhir, tapi kalau dalam ilmu fikih disebut tasyahud akhir. Keempat, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir.
Kelima, salam pertama. Nah, jadi rukun salat yang 13 tadi terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, bagian pertama disebut namanya arkanul qauliyah, rukun bacaan, rukun yang wajib dilafazkan dengan lisan. Ada 5. Pertama, takbiratul ihram, mengucapkannya harus benar. Allahu Akbar. Nah, gitu. Sambil begini. Tidak boleh bacanya salah. Bagaimana bacanya salah? Umpama A-nya dipanjangkan. Allahu Akbar. Ya, kalau ada orang baca Allah, A-nya panjang, maka cara bacanya salah. Kalau cara bacanya salah, salatnya juga tidak sah. Atau ba-nya panjang, Allahu Akbar. Nah, ini pernah dengar gak orang begitu? Nah, barnya panjang, padahal nggak boleh panjang. Allahu Akbar, dia baca panjang, Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Ya. Apalagi huruf kaf diganti dengan huruf qalqalah. Allahu Akbar, aka. Nggak boleh. Allahu Akbar, akbar. Tidak boleh. Dia huruf kaf itu bacaannya tipis saja, bukan mentul. Allahu ak. Allahu Akbar. Nah, jadi harus betul bacaannya. Dan semua hurufnya harus terdengar. Tidak boleh hurufnya itu enggak jelas. Contoh yang salah, Allah Akbar, hu-nya hilang. Allah Akbar, dia enggak baca Allahu, hu dia enggak baca. Apa ini? Maka salatnya tidak sah. Kemudian tadi baca Fatihah, baca Fatihahnya juga benar. Enggak boleh salah-salah. Enggak boleh umpama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, amin katanya. Amin. Ya, Pak Ustaz. Nah, mesti belajar baca Fatihah tadi. Kemudian baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu harus tasydidnya benar-benar dibaca. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah boleh, Muhammadan abduhu wa rasuluh juga boleh. Harus benar bacaannya, tidak boleh Assalamualaikum, tidak boleh. Harus bacaannya benar-benar baik. Kemudian yang kelima, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya dia membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salatnya sah. Tapi kurang sempurna. Nah, kemudian yang kelima adalah salam pertama. Salam pertama itu ibu-ibu sampai Assalamualaikum saja. Assalamualaikum. Nah, di situ yang terakhir dari salat. Adapun warahmatullah itu sunnah. Salam kedua juga sunnah. Artinya kalau ada orang mengucapin salam pertama, Assalamu tut, tiba-tiba ada berkantut, buang angin. Kira-kira salatnya batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal.
bukan hanya salatnya batal, tapi wudunya juga batal. Ulang wudunya, ulang salatnya. Tapi kalau ada orang salat, assalamualaikum, tut, gimana salatnya? Sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena akhir daripada salat itu adalah salam pertama. Nah, jadi 5 ini: takbiratul ihram, baca Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir, membaca salam pertama. Ini wajib dilafazkan dengan lisan. Tidak boleh bacanya mulutnya diam, enggak qomat kamit, tidak sah. Tapi selain daripada yang 5 ini, hukumnya sunnah dengan lisan. Ada orang sujud, bacanya apa ya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dia enggak baca, dia diam aja. Mulutnya enggak qomat kamit. Sah enggak salatnya? Sah aja. Kenapa? Karena membaca tasbih di sujud itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada orang salat seperti itu, salatnya sah namun hukumnya makruh. Arti makruh itu sesuatu yang dibenci sama Allah. Walaupun boleh, tapi Allah enggak suka. Mudah dipaham dulu ibu-ibu ya. Nah, ikutin lagi. Yang kedua, arkanun fi'liyatun adalah rukun salat yang menggunakan gerakan badan. Yang disebut rukun fi'liyah ini maksudnya ibu-ibu rukun gerakan. Nah, ada berapa rukun gerakan tuh? 6. Yaitu berdiri, 2 rukuk, 3 i'tidal, 4 sujud 2 kali, 5 duduk di antara 2 sujud, 6 duduk tasyahud akhir. 6 ini ya, rukun fi'liyah, rukun gerakan. Berdiri. Kalau tidak bisa berdiri tegak, maka dia berdiri sambil memupuk, walaupun dia menggunakan tongkat. Kalau tidak bisa berdiri sambil membungkuk, maka dia berdiri memakai apa? Lutut dulu. Pakai lutut. Bagaimana pakai lutut? Nah, praktekkan. Nah, jadi begini berdirinya. Nah. Allahu Akbar. Nah, boleh langsung duduk. Kalau dia masih bisa berdiri pakai lutut ya, wajib begini dulu. Jadi berdiri tegak dulu, berdiri tegak. Nah, kalau nggak bisa dia begini. Umpama sudah tuha. Nah, walaupun dia pakai kaum, nggak bisa begitu, berdiri pakai lutut. Nah, tidak bisa berdiri pakai lutut, maka dia duduk. Duduknya paling afdal adalah duduk iftirash, duduk tasyahud awal. Kalau dia tidak bisa duduk seperti ini, boleh duduk dengan gaya apapun. Duduk bersila, boleh. Duduk jadi orang Banjar apa? Duduk menghunjur, nah boleh senang jalan. Allah Akbar. Apalagi duduk bersimpuh gini. Nah, biar orang Banjar duduk dalam alif jalalah. Duduk ke belakang. Ini contoh aja. Jangan takut dulu selawan. Ya. Duduk kayak mana? Duduk orang bahira Pak? Ya kalau dia bisa. Kalau nggak mampu semuanya, boleh pakai bangku. Ada bangku, duduk di bangku. Nah, kalau dia ruku gimana? Rukunya begini. Dahinya sejajar dengan lutut. Allahu Akbar. Kalau bagusnya sejajar dengan tempat sujud. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sujudnya Bang,
sujudnya sampai ke lantai. Allahu Akbar. Dan dia yang tidak mampu cuma berdiri. Tapi kalau nggak bisa sujud, ya sudah. Paksa itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau rukunya sejajar dengan dahinya sejajar dengan lutut, kalau sujudnya sejajar dengan tempat sujud. Ini kalau nggak bisa sujud, tapi kalau bisa sujud, rukuknya seperti ini, sujudnya sampai ke bawah ke lantai. Salah dipaham. Tidak bisa duduk, maka dia tidur sambil bermereng. Boleh lambung yang kanan di lantai, boleh lambung yang kiri. Yang afdal adalah lambung yang kanan, seperti orang mati. Nah, gitu. Contoh inilah. Nah, ini kasih bantal. Nah, boleh lurus, boleh kakinya bengkok begini, boleh begini terserah aja. Nah, ini kanan, lambung kanan di bawah, atau lambung kiri, balikannya lagi. Kalau nggak bisa juga, maka bertelentang. Nah, umpama sana kiblat, guring berapa? Tapi sunahnya, tapi dianjurkan badannya ini, kepalanya diangkat, kasih bantal supaya wajahnya menghadap kiblat. Nah, yang paling baik kayak di rumah sakit, ranjangnya diangkat, kakinya ke arah kiblat sana. Paham lah? Tapi kalau nang berubah tadi, dadanya di kanan, lambung kanan di lantai, menghadap ke arah kiblat sana. Kalau kada kawan juga, paksa itu disolatkan. Nade, sallu qabla an tusallu. Salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Nah, 6 ini ibu-ibu rukun gerakan namanya. Berdiri, rukuk juga begitu. Nah, yang kedua tadi rukuk. Rukuk itu buju-buju rukuk. Afdalnya adalah, coba pindahkan nanti. Nah, ini lutut apa namanya? Telapak tangan di sini. Nah, dia rendah di sini, kemudian wajah ke bawah begini. Afdalnya adalah nah di sini, kemudian ini tarik ke depan, jangan begini. Nah, tapi tarik ke depan gimana? Nah, beda kan ya? Ini ke belakang, ini ke depan. Nah, tapi kalau perempuan sunnah ini dikantuk. Nah, kalau laki-laki, nah ibu perempuan dikantuk, dikapit. Tidak boleh berlebihan. Allahu Akbar. Itu anak-anak namanya, anak kecil. Atau kayak pemain sepak bola lagi dipoto. Gimana? Contoh. Yang salah enggak sih? Allahu Akbar. Ya kan pemain sepak bola lagi dipoto begini. Allahu Akbar deh. Jadi harus dadanya ke bawah ini. Mudahlah dipahami. Itu ruku. Kemudian yang tidak, sami'allahu liman hamidah, tangan di samping nih. Diam, jangan goyang-goyang. Allah. Kenapa? Itu bapak-bapak kalau begini nggak tahu lah. Hendak sujud kenapa dipegang? Kayak hendak terbang aja. Nah, boleh, diam aja. Sama mobilnya begitu juga. Nah, jangan goyang. Sami'allahu liman hamidah, diam sini. Nah, pas turun gimana? Ini terkadang bapak-bapak tadi angkat kaki, tok. Ada yang lucu begini, tok, ya, hampir begitu. Anak terbang sini punya. Nah lah, kemudian waktu yang tidak, tangan di sini, jangan bergerak. Ada sebagian orang yang tidak sami'allahu liman hamidah, jangan di sini taruhnya, tapi di
samping. Kenapa jangan di sini? Supaya membedakan yang mana berdiri, yang mana i'tidal. Kalau begini itu bukan i'tidal, namanya berdiri tegak. Kita baca Fatihah kan begini, baca surah begini. Nah, supaya berbeda yang mana i'tidal, yang mana berdiri. Kalau i'tidal taruh di samping, kalau berdiri taruh di dada sini. Nah, di bawah dada, di atas pusat. Paham nggak? Nah, jangan goyang-goyang. Kemudian apa lagi? Selanjutnya berdiri, ruku', i'tidal. Yang keempat sujud. Nah, jadi kalau turun itu ibu-ibu hati-hati. Nah, turun itu jangan begini. Kalau begini bergerak dia turun cuman tahan sini nih. Kemudian jarinya yang jalan. Nah, Allah. Yang mana duluan? Lutut dulu. 1, 2, tangan baru dahi. Itu mazhab kita. Lutut dulu. Ya, lutut 1, 2 bersama, kemudian dahi. Jangan langkahin sebelah. Itu gaya ontak. Kenapa ontak? Tangan dulu. Habis gaya ontak, gaya kodok lagi. Gimana dia? Nah, jadi Allah, bagaimana dia? Allah 1. Ini gaya ontak nih. Nah, karena ontak itu kalau duduk dia tangan dulu. Pernah lihat ontak? Makanya umrah biar tahu bagaimana ontak itu. Nah, ini gaya ontak namanya. Ontak dulu begini dia. Tak, jangan ontak, hanya lutut tuh. Ini gaya ontak. Kemudian tangan lagi diangkatnya. Ini gaya kodok, ya. Jadi tangan, lutut, itu gaya kok. Pada sholat, gerakan sholat itu apabila mengikuti gaya binatang makruh. Ya, jadi jangan itu lain masalah asam urat. Pengapuran. Ini orang sehat, kita ceritanya cerita orang sehat. Kalau orang sakit terserah dia minta gaya apa aja terserah. Pas berdiri, bubunya beratan cukuan, lupa. Namanya sakit kaki. Ya, kalau sakit lain masalah. Ini kan kita bicara yang sehat. Nah, kemudian tadi sujud. Kemarin kita sudah bahaslah bebinian sujud. Hati-hati, bebinian dengan lakian itu beda cara sujudnya. Maksud beda itu kalau lakian pinggul diangkat, perut usahakan jangan bersentuh dengan paha. Itu lakian. Nah, jadi supaya bagus. Nah, diangkat begini. Jangan begini, diangkat pusatnya. Kalau lakian diangkat begini, ini tidak boleh sentuh dengan paha. Tapi kalau beginian, ini bekantuk, perutnya bersentuhan dengan paha, pinggulnya turun, kakinya rapat. Nah, jadi begini perempuan. Nah, gini. Nah, perempuan. Rapat semuanya. Kenapa rapat? Supaya obat cari rapat. Nah, ini perut menyentuh paha. Yang 8, 2, 3 ini supaya rapat lagi. Nah, semakin turun semakin baik. Jangan gaya laki-laki, pinggul diangkat. Nah, kalau pian tuh sholat pinggul diangkat kan begini nih sholat tuh ya, bukan lagu binian tuh. Nah, pas turun diangkat begini. Ini bisa keangkat nih, nah, kelihatan. Telapak kaki kelihatan. Maka sholatnya tidak jadi. Lucu jadi hati-hati. Kemarin kita sudah padahkan kebinian kalau sholat bukan hanya Allah di atas dagu ini. Nah, jangan begini. Ini bukan wajah ini.
apalagi longgar kelihatan lehernya nggak sah. Jadi nah itu ibu-ibu yang pakai jilbab tuh. Kalau ibu kan pakai jilbab begini kan ya. Tapi kalau sudah hendak sholat tarik ke atas. Nah ini nah rambut jangan kelihatan. Soalnya rambut kelihatan tidak sah. Orang sholat, maksudnya perempuan yang sholat itu sama seperti tawaf, sama perempuan tawaf begitu juga. Ini perempuan terkadang tawaf rambutnya kelihatan, bukan nanya kemana-mana, tidak sah. Tawaf seperti itu. La ilaha illallah. Jadi sujudlah tidak. Kemudian duduk di antara dua sujud, begitu juga duduk di antara dua sujud, bebinian itu sunnah rapat, ininya nah rapatnya. Nah begini nah. Jangan kayak laki-laki, jangan, itu laki-laki bekangkang, bebinian rapat. Nah begitu juga duduk nanti tasyahud akhir juga begitu, serapat mungkin. Pokoknya dari awal sampai akhir bebinian itu berapat. Takbiratul ihram juga begitu, enggak boleh laki-laki bebinian Allahu Akbar. Nah, jadi naik begini. Allah. Nah, sini. Allah. Kayak Upin Ipin, kayak paling muncul. Allah. Allah. Wah, bisa kelihatan di sini. Nah, ini bukan panjang. Nah, begini. Allah. Nih, cara naiknya. Nih, apa? Allahu Akbar. Nih, soalnya urut. Allah, Allahu Akbar. Nah, beginian. Sami Allahu liman hamidah. Allah, rapat semuanya. Allahu Akbar. Duduk begitu ya. Allahu Akbar. Jangan dibu. Lain latihan. Kalau latihan gagah. Allah. Nah ini. Tapi lihat juga di samping kalau ada sopnya rapat, Allahu Akbar, habis hantuk orang bisa karena lutut karena sikutnya dia. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya. Jadi ada 6 rukun fi'liyah, rukun gerakan. Berdiri tegak, ruku', i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, dan yang ke-6 apa tadi? Duduk tasyahud akhir. 6 tambah 5 sama dengan berapa? 11. Sisa berapa lagi? Sisa 2. Kita baca ya. Yang ketiga, arkanun ma'nawiyah adalah rukun salat yang dapat dipantau dari segi makna. Orang sama sekarang itu maknawi itu bahasa kitanya abstrak. Abstrak. Dilihat kayak kuda, pas didekatin ternyata kursi. Dilihat dari jauh kayak gunung. Lukisannya ini nah. Pas dilihatin ternyata itu adalah pohon. Itu namanya abstrak. Nah, rukun maknawiyah secara keseluruhan nggak bisa dilihat, tapi kalau diperhatikan satu-satu bisa. Yaitu tertib pada sebagian dari rukun-rukun salat. Nah, jadi tertib, tidak boleh terbolak-balik. Berdiri dulu, baru ruku, setelah itu i'tidal, lalu sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi, lalu berdiri dan seterusnya. Tidak boleh terbolak-balik, baik dari segi bacaan ataupun dari segi gerakan. Umpama segi gerakan, dari berdiri langsung sujud Allahu Akbar, lalu i'tidal sami Allah liman hamidah, baru ruku lagi. Oh, itu terbolak-balik. Kalau dia melakukan dengan sengaja, batal salatnya. Tapi kalau nggak sengaja, nggak batal, tetapi nanti diperbaikin salatnya. Begitu juga bacaan. Bacaan tidak boleh terbolak-balik. Ya, bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Di mana itu bacaan itu? Di waktu ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di mana bacaan itu? Di waktu sujud. Tidak boleh waktu sujud dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Waktu rukuk dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terbalik itu. Walaupun ini sunnah bacaan tadi, tapi tidak baik untuk dirubah-rubah. Jadi sesuai dengan aturan main. Mudah dipaham kira-kira? Jadi rukun maknawiyah ada 1 yaitu tertib. 5 tambah 6 berapa? 11 tambah 1 12. Bisa berapa lagi? 1. Nah, yang keempat, arkanun qalbiyatun. Rukun qalbi adalah rukun salat yang berhubungan dengan hati. Ada 1 yaitu niat salat dalam hati. Jadi ibu-ibu kan kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu. Niat itu dalam hati. Adapun yang dilafazkan itu bukan niat, itu namanya lafzun niyah. Orang kita nyebutnya lafaz niat. Usalli fardha asri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Itu apa niat? Oh bukan, itu bukan niat. Itu disebut lafaz niat. Niat itu di mana? Dalam hati. Kapan dibaca niat itu dalam hati? Pada saat takbiratul ihram. Ucapan lisan kita Allahu Akbar, lisan kita membaca Allah, tapi pada saat membaca Allahu Akbar dalam hati kita niat. Umpama salat asar bentar lagi ya. Allahu Akbar, dalam hati kita membaca aku niat salat fardu dalam hati kita. Tidak boleh salah. Kalau niatnya salat asar ya salat asar. Kalau niatnya maghrib maka niatnya maghrib juga. Kalau salatnya salat subuh niatnya juga salat subuh. Jangan terbalik. Artinya kerjaannya salatnya salat maghrib, niatnya subuh dasar. Tapi kalau lafaznya saja tersalah ada apa-apa. Kita mau salat asar nanti. Ada orang melafazkan niat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin. Ucapannya salat zuhur. Yang ini dalam lisan ini tidak diiyakan, tapi yang dalam hati Allahu Akbar, aku salat fardhu asar. Cuman aneh saja ketika ada orang usolli fardhu zuhur 4 raka'atin padahal salatnya asar. Aneh saja. Ya, jadi sebaiknya semuanya harus sama. Lafaz niatnya zuhur umpama, maka niatnya zuhur. Lafaz niatnya asar, maka niatnya asar, dan begitu juga seterusnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kurang lebih ada 20 menit lagi. Sudah sampai mungkin ya. Ada pertanyaan silakan. Iya, Abu ya, ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ketika kita maulid Nabi itu kan sering di masjid, Abu ya. Ketika perempuan sedang haid, bolehkah untuk menghadiri majelis maulid Nabi masuk ke masjid? Yang kedua, ketika kita sholat itu disampaikan lurus dan rapat. Rapatnya itu maksudnya seperti apa, Abu ya? Kadang-kadang ada orang yang rapatnya itu sampai menempel, bahkan kakinya menempel. Mungkin demikian, Abu ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Abu ya, di musola. Oh, musola. Jadi gini ya, ibu-ibu ya. Perempuan haid, perempuan nifas, ketika masih darahnya keluar, itu tidak boleh masuk masjid, baik yang haid ataupun nifas, kecuali dia sudah mandi. Yang masjid itu yang mana yang tidak boleh dimasukin? Yang masjid itu tidak boleh dimasukin adalah melewati batas pintu. Kalau di teras saja perempuan haid masih boleh, apalagi di halaman situ apa-apa. Yang tidak boleh masuk lewat pintu. Ini kalau sudah masuk pintu itu masjid sudah. Nah, kemudian bagaimana dengan musalla? Nah, musalla ini sebenarnya gini ya, ibu-ibu ya, pengertian musalla itu sangat berbeda dengan pengertian musalla yang ada di Indonesia. Musalla itu sebenarnya adalah tempat sholat di dalam satu ruangan. Umpama kita punya rumah,
Kemudian kita mempunyai tempat khusus untuk sholat. Nah, tempat khusus sholat itu disebut namanya musalla. Jadi musalla itu tempat sholat yang ada dalam ruangan. Kalau musalla yang bukan dalam satu ruangan, itu kalau di Timur Tengah namanya masjid. Masjid itu ada dua, ada masjid jami' dan yang kedua masjid ghaira jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu di tempat itu plus juga sholat Jumat. Jadi kalau dikatakan masjid jami', sholat 5 waktu dan plus juga hari Jumat. Kalau bukan sholat Jumat, maka itu disebut masjid biasa. Nah, oleh karena itu sebaiknya musalla atau langgar yang ada di tempat kita, apabila ada perempuan yang haid, maka sebaiknya jangan masuk ke situ. Jangan masuk ke musalla tadi. Kalau kita melihat istilah musalla yang sebenarnya tadi ada apa ya? Musalla itu tempat salat yang ada di dalam satu ruangan. Dalam rumah ada tempat salat yaitu musalla. Di kantor ada tempat salatnya. Bahkan kemarin saya pulang dari umrah nih yang udah sampai sebulan yang lalu. Pulang naik pesawat Saudi. Pesawat Saudi itu besar. Ternyata di belakang itu ada mungkin 3x3 tempat salatnya. Nah, jadi kalau mau sholat di dalam pesawat Saudi bisa, lumayan besar, 3x3 mungkin luasnya itu, musholanya itu. Jadi bisa menampung bisa sampai 8 orang atau 10 orang itu sholat di situ. Nah, itu namanya musalla. Jadi sebaiknya kalau ada perempuan yang haid atau nifas, maka kalau ada peringatan Maulid di langgar atau di musalla, sebaiknya dia tidak masuk ke dalam langgar atau musalla, cukup di teras gitu. Ini ibu-ibu umpama ada yang haid, ya mau ikut pengajian, boleh aja, duduk aja di luar tanah. Di teras itu berarti haid tuh. Ya, tapi di sini banyak nggak haid sudah, menopause sudah, menopause sudah. Ya, ala kulli hal. Yang kedua tadi apa? Nah, meratakan shaf. Meratakan shaf itu ibu-ibu, mau laki-laki mau perempuan sama. Meratakan itu adalah meletakkan ujung akhir tumit di satu garis yang sama. Itu namanya meratakan atau meluruskan. Nah, ini umpama di garis shaf nih ya. Ini garis shaf ini. Jadi kita semuanya masing-masing tumit taruh di sini. Nah, ujung tumitnya. Nah, jadi di situ nanti begitu juga. Loh, kenapa tumit? Karena tumit ini adalah tumpuan manusia, tumpuan kita berdiri. Jangan ujungnya diujungkan sama dengan telapak jari kaki. Kenapa? Karena telapak jari kaki kita ini bermacam-macam. Ada nang panjang lama, ada nang lama handap, ada nang handap kurus, ada macam-macam. Nah, contohnya begini nih ya, contoh begini nih. Ini umpama telapak jari, telapak kaki nih. Ini umpama ya contoh. Ini umpama ada orang punya telapak jarinya sebegini telapak kakinya. Nang satu halus, nah segini nih. Kalau seandainya disamakan lurus tadi dengan ujung jari kaki, modelnya begini nanti jadinya. Nah, ke depan dia. Ini awak nih, ini awak nih. Nah, ke depan dia. Tapi kalau ujung tumitnya sama, maka awaknya ini badannya juga sama. Paham nggak? Jadi untuk meratakan atau meluruskan shaf adalah dengan meletakkan ujung tumit di satu garis yang sama. Jangan yang satu begini, yang satu di sana, akhirnya pendek-pendek. Ya, nah jadi ujung tumit, akhir tumit kita. Kemudian untuk merapatkan itu bukan kaki ketemu kaki, bukan kaki begini, gesernya begini. Nah, bukan kaki dengan kaki. Katanya supaya setan nggak masuk lewat samping. Iya, setan nggak masuk lewat samping, tapi lewat tengahnya. Nama lagi setan. Ya, jadi biasa saja. Mau laki mau perempuan, ini badan, ini kaki hanya sesuai dengan pinggul. Nah, hanya sejengkal, kurang lebih sejengkal. Kita pinggul segini, nah segini kita punya pinggul. Berarti kaki kita juga harus seperti itu, jangan mengangkang begini. Nanti dikejarnya kaki orang. Ya, jangan juga ngangkang, jangan juga rapat begini salah. Nah, orang kita, masya Allah nih ya,
Orang kita tuh kalau sholat ngangkang tidak, rapat tidak, cuman telapak kakinya kesalah menaruh. Nah dia begini aja nah. Tapi nah begini nah sholatnya akhirnya apa? Yang di situ nanti begitu juga kakinya. Di sini kosong. Jangan begini. Tapi luruskan nih. Ujung ini nah, yang ini dalamnya ini lurus arah kiblat. Nah, jadi begini. Ya. Jangan begini. Jangan seperti ini. Jangan begini tapi ngangkang begini, jangan juga. Tapi sejengkal saja dan lurus. Dalamnya lurus ya, dalamnya lurus. Mau laki perempuan sama semuanya. Mau laki perempuan sama. Paham nggak? Nah, kalau sudah begini, yang rapat itu bukan kaki, ini aja. Kalau dia sudah bersentuhan dengan bahu orang kan dia sudah cukup. Lain di Mekah, kalau di Mekah ya di depan Masjidil Haram itu, di depan Ka'bah, bersempit-sempitan. Itu sempit, pas sujud, tersujud muridnya orang. Ya, ada gitu. Pernah salat begitu, pas mau sudah selesai tawaf, pas orang adzan, pas tersujud di kakinya bebinian. Bebiniannya hilang pulang, jangannya putih lumayan. Menghilang itu kacau balau jadinya ya. Paham lah? Baik, ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 14 menit lagi. Ibu, ya silakan. Waalaikumsalam. Baik, jadi begini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi. Ya, boleh. Itu tadi yang pertama ya. Yang pertama Al-Fatihah untuk makmum. Ya. Harus bisa sama-sama dengan imam atau nunggu selesai. Baik. Yang kedua, waktunya sholat awabin itu kalau sudah masuk waktu isya itu masih boleh nggak dilanjutkan? Kan awabin berapa? 4 sampai 6 ya? Ya. Nah itu kalau umpamanya belum selesai sudah adzan isya itu masih boleh nggak dilanjutkan? Terima kasih. Kita aja Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholat mau jadi imam mau jadi makmum itu wajib baca Fatihah. Lalu pertanyaannya, kapankah si makmum baca Fatihah? Makmum membaca Fatihah itu apabila sholat berjamaahnya bernyaring, seperti maghrib, seperti isya, seperti subuh, maka Fatihahnya makmum, yakni makmum membaca Fatihahnya setelah imam membaca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah semuanya baca amin, baru makmum masing-masing baca Fatihah. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau sholatnya bernyaring seperti itu. Tapi kalau sholatnya pelan, seperti sholat zuhur, seperti sholat asar, seperti sholat maghrib rakaat ketiga, seperti sholat isya di rakaat ketiga dan keempat, itu kan pelan ya. Maka imam dan makmum silakan membaca Fatihahnya masing-masing, walaupun Fatihahnya makmum itu dibacanya sama bersamaan dengan Fatihahnya imam. Oh, kenapa seperti itu? Ya karena suaranya pelan. Ya, suaranya pelan. Tapi kalau imamnya bernyaring, seperti salat maghrib, seperti salat isya, seperti salat subuh, maka bacaan Fatihahnya imam, Fatihahnya makmum setelah imam membaca Fatihah dan setelah membaca amin bersama-sama. Tapi kalau seandainya imamnya terlalu cepat, seperti salat taraweh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana? Kalau ada orang salat imamnya terlalu cepat, 160 km per jam kecepatannya, maka kita sebagai makmum lebih baik salat sendiri, lebih afdal salat sendiri daripada berjamaah dengan dia. Itu
itu salah satu nanti dibolehkan lebih afdal salat sendiri daripada berjamaah dengan imam yang kondisi seperti itu. Nah, tapi kalau imamnya standar saja, bacanya standar, cuman suaranya pendek. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu napas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kalau baca Fatihah setelah Fatihahnya imam enggak bakalan bisa terkejar. Apa yang terjadi? Maka kita dalam kondisi seperti itu boleh memilih di antara dua. Satu, kita tetap membaca Fatihah setelah imam Fatihah, dan kalau seandainya kita terlambat ruku dan sebagainya nggak apa-apa, boleh dikejar. Atau dengan cara yang kedua adalah dengan ketika imam baca Fatihah kita juga baca Fatihah. Tapi yang paling baik adalah cara yang pertama tadi. Tetap kita sebagai makmum membaca Fatihah setelah selesai imam membaca Fatihah. Mudah dipaham kira-kira? Yang kedua, salat awabin. Awabin ini ada dua pendapat di antara ulama. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan awabin itu adalah nama lain daripada salat duha. Jadi salat duha itu disebut juga namanya salat awabin. Ada ulama yang mengatakan salat duha itu nama lain daripada duha adalah awabin. Karena orang yang bisa melaksanakan salat duha itu adalah orang-orang yang suka bertobat. Awabin, orang yang suka kembali kepada Allah. Ada juga yang mengatakan salat awabin itu adalah salat yang dikerjakan 6 rakaat 3 kali salam setelah salat maghrib, tanpa diselingin dengan bicara. Jadi selesai salat maghrib baca wirid, kemudian salat 6 rakaat dengan 3 kali salam tanpa bicara. Tidak boleh di antara selingan itu, di antara 6 rakaat 2 kali salam, 2 kali salam, 2 rakaat salam, itu tidak boleh bicara dengan bicara yang tidak ada manfaatnya. Siapa yang melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 12 tahun lamanya. Siangnya puasa, malamnya dari maghrib sampai subuh nggak pernah tidur. Nah, jadi orang yang melaksanakan salat awabin seperti itu. Salat apa? Guru-guru kita mengajarkan kalau mau salat awabin setelah maghrib adalah 2 rakaat pertama, yaitu salat ba'diyah maghrib. 2 rakaat kedua adalah salat taubat, dan 2 rakaat yang ketiga adalah salat hajat. Jadi ba'diyah maghrib, taubah, hajat. Ini kalau seandainya kita nggak ada kerjaan, seperti ibu-ibu di rumah, salat di rumah nggak ada kerjaan antara maghrib dan isya, sebaiknya salat awabin dikerjakan. Tapi kalau bagi bapak-bapak habis maghrib ada pengajian, maka cukup dia salat ba'diyah maghrib saja lalu ikut pengajian. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan atau orang yang mengikut pengajian seperti ibu-ibu sekarang ini, maka dia lebih afdal mengikut pengajian walaupun cuma sesaat daripada orang yang salat sunnah 1000 rakaat. Ini kita salat pengajian begini nih, lebih afdal kita ikut pengajian daripada orang yang salat 1000 rakaat ikut pengajian ini. Nah, jadi seperti itu tuh contoh awabin tadi. Bisa dipaham kira-kira? Sampai waktu? Bapak tanya. Nggak apa-apa, walaupun sudah adzan nggak apa-apa. Walaupun sudah adzan isya nggak apa-apa. Selesaikan awabinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan, pada waktu kita sholat maghrib atau isya atau subuh, kalau imam baca Al-Fatihah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh makmum? Apakah dia mengikut imam dalam hati bacaan Al-Fatihah, atau mengucapkan kayak zikir gitu, ya Allah dalam hati? Dan begitu juga waktu baca surah. Karena kita kan kadang-kadang nggak ngerti juga surahnya itu, kita mungkin nggak hafal begitu Pak Ustaz. Baik. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Kalau kita sebagai makmum dan saat itu sang imam melaksanakan sholat sambil bernyaring, maka kita sebagai makmum adalah cuman mendengarkan bacaan imam. Paham nggak paham kita dengarkan. Makruh bagi kita berzikir. Imam baca surah Fatihah kita berzikir Allah. Makruh. Lain tempatnya itu. Jadi cukup kita mendengarkan, paham gak paham kita dengarkan bacaan imam tadi. Mau Fatihahnya imam atau bacaan surahnya imam. Ya, jadi dengarkan diam.
Aku berdiam juga tapi ngelamun kemana-mana. Itulah kita manusia. Suka ngelamun. Yang penting jangan bacaan, ya. Dengarkan saja. Kalau bisa konsentrasi, maka itu lebih baik lagi. Seperti itu. Terakhir, habis? Sampai waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Abuya, kalau misalnya nih kita perjalanan jauh, contohlah ke Bontang. Ya. Terus pastikan dalam perjalanan itu kita pasti ada buang air kecil. Nah, tiba waktunya sholat maghrib. Nah, kita kan merasa kotor nih, Abuya. Terus sampai di rumah waktu sholat isya. Jadi apa yang kita lakukan dulu, Pak Abuya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kodo ya. Nah, kalau di kodo maka urutan pertama salat maghrib dulu. Ya nggak apa-apa karena sudah mau nggak mau kan ya. Ya nanti maghrib dulu di kodo, kemudian salat isyanya tunai. Maghribnya kodo, isyanya tunai. Itu ya. Baik. Cukup ya sampai waktu asar. Insya Allah tanggal 20 ya. Nanti kita ada pengajian di Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Anwar. Siapa yang mau ingin berumrah, kita buka pendaftaran dari sekarang sampai tanggal 20. Harganya 28 juta. 12 hari bahkan sampai 14 hari. Harganya 28 juta. Nanti kalau lewat itu harganya bernaik lagi. Ya, insya Allah nanti ada keberangkatan tanggal 25 November. Kalau tidak ada halangan kami juga akan berangkat kembali tanggal 25 November. Jadi bagi yang ingin mendaftar umrah dengan harga 28 juta, silakan hadir nanti minggu depan ya, Ahad depan pengajian di Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Anwar. Kiranya cukup sekian, semoga ada berkahnya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.